Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roberta Candi Simbolon. Saya dari kelas 1G Akuntansi dengan NPM 121040182. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih perbandingan dari komputer generasi yang pertama ini hingga generasi kelima ataupun keenam. Oke, yang pertama kita mulai dari generasi yang pertama. Komputer generasi pertama ini itu berawal dari tahun 1942 hingga 1959. Komputer ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang sangat relatif besar, mirip juga dengan komputer induk ataupun komputer utama. Kita bisa lihat pada gambar ya, mungkin udah terlalu besar sama dengan yang dikatakan itu seperti komputer induk. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasi generasi yang pertama. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dari generasi pertama ini yaitu yang pertama, komponen elektroniknya dari tabung hampa, yaitu dari vakum. Yang kedua, program yang dibuat dari bahasa mesin. Yang ketiga, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan metode kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Yang selanjutnya yaitu generasi yang kedua. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor dan diodo untuk menggantikan tabung vakum walaupun keduanya juga mudah terbakar. Komputer generasi kedua ini muncul pada tahun 1960 sampai 1964. Komputer yang generasi kedua ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komputer elektronik yang berukuran kecil dan cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan elektron di dalam zat padat kristalin. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam komputer yang kedua ini yaitu yang pertama, komponen elektroniknya dari transistor. Yang kedua, menjadi titik awal penemuannya mini komputer. Kita lanjut ke generasi yang ketiga. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu generasi yang ketiga. Komputer generasi ketiga ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen yang dibuat dalam satu tempat. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada, yang dari generasi yang sebelumnya. Komputer generasi ketiga ini dimulai dari tahun 1964 hingga tahun 1975. Ciri-ciri yang bisa kita lihat, yang pertama itu komponen elektroniknya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau shift. Yang kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Komputer ini juga jauh lebih kecil dan lebih murah sih. Yang selanjutnya yaitu generasi keempat.
Komputer generasi keempat ini masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratusan ribu komponen transistor. Komputer generasi keempat ini telah sangat berkembang karena penggunanya yang sangat mudah dan cukup modern. Komputer generasi keempat ini adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Mungkin kita juga udah pernah menggunakannya ya. Yang selanjutnya kita coba lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu komponen elektroniknya dari miniaturasis yang disebut dengan LSI. Yang selanjutnya yaitu generasi kelima ataupun keenam. Komputer generasi kelima ini memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima ini tentunya lebih kompleks. Seperti kita lihat ini pada gambar. Mungkin kita juga udah punya ya satu persatu ataupun punya saudara, punya teman, punya sahabat gitu. Ciri-ciri yang bisa kita lihat komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaian belum banyak. Yaitu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari komputer. Yang pertama itu ada komputer desktop. Komputer ini biasanya digunakan di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja. Bentuk dari komputer ini tidak mudah dibawa karena memiliki perangkat keras yang terpisah. Yang kita lihat pada gambar itu terpisah. Keyboardnya juga terpisah, mouse-nya juga terpisah gitu. Kan nggak bisa kita bawa-bawa gitu. Yang selanjutnya itu komputer laptop. Komputer ini memiliki sifat kebalikan dari komputer desktop. Yaitu udah bisa kita bawa kemana-mana kan. Kan ini juga digunakan oleh personal ataupun perorangan. Yang selanjutnya yaitu komputer tablet. Komputer ini mirip dengan smartphone yang banyak kita pakai, hanya saja bentuknya lebih besar di bagian layarnya. Contoh dari komputer tablet ini yaitu iPad. Mungkin kita juga udah pernah pakai udah punya kali ya. Terus yang selanjutnya yaitu komputer server. Komputer server ini merupakan komputer yang dipakai untuk menyimpan data penting yang menghubungkan jaringan dengan komputer. Biasanya komputer server ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki jenis usaha perangkat lunak, di mana perusahaan ini harus menyimpan data dari para customer-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu ukuran dari komputer. Gimana sih ukuran dari komputer ini? Apakah itu semuanya sama atau tidak? Yang pertama itu ada mikrokomputer. Kita bisa lihat disebut juga personal komputer ataupun desktop komputer. Ruangan yang dibutuhkan juga itu kecil dan dapat diletakkan di atas meja. Harganya relatif murah. Yang selanjutnya yaitu mini komputer. Ini dapat digolongkan menjadi mini komputer atau maxi komputer ataupun super mini komputer yang tergantung dari kemampuannya. Kita bisa lihat ukuran memorinya berkisaran 4 MB dan juga sampai lebih ya. Harganya relatif lebih mahal daripada mikrokomputer, yaitu tergantung dari banyaknya terminal ataupun alat input serta outputnya. Yang ketiga yaitu small komputer. Disebut juga dengan small komputer karena ukurannya juga mungkin lebih besar. Yang keempat itu medium komputer. Disebut juga dengan nama medium komputer. Media komputer dapat mempunyai sejumlah besar yang bermacam-macam alat input ataupun output. Harganya ini mungkin relatif lebih mahal. Yang selanjutnya yaitu large computer. Disebut juga dengan nama mainframe komputer ataupun large komputer karena bentuk fisiknya lebih besar ataupun sama seperti
seukuran lemari lah. Harga relatifnya itu mahal, yaitu dimulai dari 300 juta. Mungkin ini komputer yang digunakan tadi bagi perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya yaitu super komputer. Ini mungkin lebih besar lagi ya. Iya, disebut juga dengan nama seperti tadi, super komputer itu karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Ya, sesuai lah dengan ukuran memorinya juga akan lebih menjadi sangat besar. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dari komputer. Komponen-komponen komputer. Yang pertama ada hardware. Disebut juga dengan perangkat keras, hardware dalam sistem komputer adalah komponen yang dapat dilihat dan dapat diraba. Komponen ini membentuk suatu kesatuan sehingga digunakan dalam sistem komputer. Contoh hardware itu yaitu keyboard, misal, mouse, terus printer, yang itu. Yang selanjutnya yaitu software. Software dikenal juga dengan perangkat lunak. Software merupakan salah satu program yang berisi perintah agar dapat dimengerti oleh komputer. Bagian-bagian software ini yaitu pengolahan kata, yang misal itu Microsoft Word yang bisa kita pakai, terus PowerPoint mungkin, dan sebagainya. Pengolahan, contoh yang kedua yaitu pengolahan angka atau data tabel, yang biasanya kita pakai itu Microsoft Excel ya. Yang selanjutnya membuat slide persentase, yaitu ya PowerPoint ya, storyboard, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu brandware. Brandware dikenal dengan sebutan pemakaian komputer atau orang yang mengoperasi komputer ataupun user. Brandware ini memiliki 3 program. 3 tingkat ya. Yang pertama sistem analis, yang kedua programmer, yang ketiga itu operator. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang belum pas atau masih kurang bagus dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.